setelah Nabi, Rasul, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan beliau Sayyidina Utsman ibn Affan terbunuh ketika membaca Al-Quran. Dan beliau pertama menikahi anak Nabi Muhammad yang bernama Sayyidatuna Ruqayyah. Meninggal Sayyidatuna Ruqayyah, dinikahkan lagi oleh Nabi Muhammad dengan putri beliau Sayyidatuna Ummu Kulthum. Makanya Sayyidina Utsman itu mendapatkan gelar Dzun Nurain, yang mempunyai dua cahaya. Nah, ini beliau berkata, beliau ini meninggal lagi baca Al-Quran. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal sakit, Sayyidina Umar bin Khattab meninggal lagi sholat di tikam sama Abu Lu'lu' Al-Majusi. Sayyidina Utsman meninggal dibunuh juga ketika baca Al-Quran. Sayyidina Ali meninggal dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Jadi 3 orang sahabat besar nih. Sayyidina Umar dibunuh ketika sholat, Sayyidina Utsman lagi baca Al-Quran dibunuh, Sayyidina Ali juga dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sayyidina Abu Bakar meninggalnya sakit. Nah, Sayyidina Utsman ibn Affan ini beliau berkata, man hafidhas salawatil khamsah, siapa yang menjaga solat 5 waktu liwaqtiha, pada waktunya, artinya melaksanakan solat 5 waktu tidak sampai keluar dari waktu yang sudah ditentukan, wadawama 'alaiha, dan istiqomah melaksanakan 5 waktu tidak bolong-bolong, akramahullahu bitis'i karamat, maka orang yang seperti itu akan dimuliakan oleh Allah dengan 9 kemuliaan. Jadi orang yang menjaga solat 5 waktu pada waktunya, Allah akan beri dia 9 kemuliaan, kata Sayyidina Utsman. Awaluha yuhibbuhullahu, yang pertama, Allah mencintai dia. Kalau tidak ada kemuliaan yang lain, cuma ini cukuplah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada yang lainnya. Ai yakhussuhu bil qurbah wal ahwalil aliyah. Apa artinya dicintai oleh Allah? Sebutkan di sini, Allah mengkhususkan orang itu untuk didekatkan kepada Allah dan diberi oleh Allah keadaan-keadaan yang baik, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada dalil-dalil untuk memotivasi kita tentang solat, cuma ini aja nih, cukuplah nih. Orang yang solat istiqomah, tidak bolong-bolong, dia dicintai oleh Allah SWT. Ini udah cukup dah buat kita untuk memotivasi kita jaga solat. Kemudian yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan. Orang yang menjaga solat akan dimuliakan oleh Allah, badannya akan sahih, baik, ai bila uyubin, badannya tidak ada kekurangannya. Jadi kalau dia selalu jaga solat, insyaallah badannya, fisiknya, jasadnya akan dijaga oleh Allah tanpa ada kekurangan satu apapun. Yang ketiga, wa tahrusuhul malaikah, dia akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah minal balaya, dari segala macam malapetaka, musibah, bencana. Dia akan dijaga dari segala macam hal-hal tersebut. Yang keempat, wa tanzilul barakah, akan turun keberkahan. Apa itu keberkahan? Kita sering dengar keberkahan. Apa artinya keberkahan? Al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Jadi keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak. Di mana akan turun keberkahan itu bagi orang yang sholat itu? Akan turun keberkahan fi darihi, di rumahnya. Rumahnya akan turun berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat 5 waktu usahakan di masjid. Nah, di rumah
Solat sunnah jangan lupa. Tahajud di rumah, witir di rumah, duha di rumah. Biar rumahnya tidak macam kuburan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, nawwiru manazilakum bis salah wal tilawatil Quran atau kama qala. Kata Nabi Muhammad, cahayailah rumah kalian dengan solat dan bacaan Al-Quran. Jadi sebagaimana kita melihat bintang-bintang yang ada di langit berkedip-kedip, begitu juga malaikat-malaikat yang di langit melihat rumah-rumah orang-orang yang ada di bumi ini keluar cahaya. Rumahnya siapa? Rumah yang di dalamnya ada orang yang solat, dilaksanakan solat dan dibacakan Al-Quran. Keluar cahaya, tembus sampai ke langit dan bisa dilihat oleh malaikat. Walaupun rumahnya tidak mewah, tapi mulia di sisi Allah SWT. Nah, tuh kata beliau, rumah akan turun keberkahan bagi orang yang solat itu. Itu yang keempat. Yang kelima, wa yadhharu ala wajhihi simas salihin, ay alamatuhum. Akan tampak dari muka dia tanda-tanda orang soleh. Akan tampak dari muka dia ciri-ciri orang soleh. Kemudian yang kelima, wa yulayyinullah. Kemudian yang keenam nih, wa yulayyinullahu qalbahu. Allah akan melembutkan hatinya. Apa tandanya kalau orang hatinya sudah lembut? Disebutkan di sini, fayaqbalul mawa'idh, maka dia pun mudah untuk menerima nasihat-nasihat. Orang kalau susah menerima nasihat, dengar nasihat telinganya panas, tak senang dengan majelis taklim, maka orang seperti itu tanda hatinya keras. Karena tanda orang hati yang hatinya lembut itu nerima nasihat. Kemudian yang ketujuh, wa yamurru 'ala sirati kal barqil lami' ay al mudhi. Dan dia, orang yang menjaga solat pada waktunya, dia akan melewati siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar, yang bercahaya. Jadi kalau kita melihat kilat yang menyambar itu cahaya, orang yang menjaga solatnya dia lewat siratal mustaqim pakai kilat yang menyambar, yang bercahaya. Jadi orang lewat di siratal mustaqim itu tergantung amalnya. Siratal mustaqim itu lebih tipis dari rambut yang dibelah 7, lebih tajam dari pedang, tak bisa kita latihan. Ya, mungkin kadang-kadang ada orang terbayang, macam mana ya lewat siratal mustaqim, dibentangkannya tali mungkin, di ujung sana ke ujung sana, dia bertiti, latihan, tidak bisa. Orang lewat siratal mustaqim tergantung amal. Kalau amalnya bagus, nih, yang jaga solat istiqomah, itu sirat, bawahnya neraka, tujuannya surga. Kalau diselamat lewat siratal mustaqim, surga. Tidak selamat, jatuh bawah neraka. Makanya orang lewat di siratal mustaqim itu beda-beda. Ada yang seperti petir menyambar. Mudah-mudahan kita seperti itu, amin. Orang tua kita juga, guru-guru kita, anak istri, keluarga kita, orang-orang kita sayangi, semuanya lewat siratal mustaqim seperti petir yang menyambar, amin. Ada orang yang seperti itu. Ada orang lewat siratal mustaqim seperti berlari. Ada yang seperti berjalan, ada yang seperti merangkak. Di tengah perjalanan mau jatuh, jalan, merangkak lagi. Tengah perjalanan mau jatuh, tergantung amalnya. Nah, di antara yang membuat orang cepat bagaikan kilat nih, orang yang menjaga solat jangan sampai keluar dari waktunya. Kemudian yang ke-8, wa yunziluhu Allahu fi jiwaril ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan Allah akan menempatkan dia fil jannah, di surga, di sisi atau bersama orang-orang yang tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi mereka. Siapa itu? Ai fi qurbil auliya'il kibar. Dia akan dikumpulkan bersama wali-wali yang besar, bukan wali-wali biasa. Wali-wali yang besar di surga. Jadi dia bukan hanya masuk surga,
Dia masuk surga dan dikumpulkan dengan wali-wali Allah yang besar. Yang mana wali-wali itu tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Artinya senang, tenang dan gembira serta bahagia mereka. Nah, dia akan digolongkan bersama golongan tersebut. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak tadi itu yang ke-9, yang ke-8 nih kelewatan. Yang ke-8, wa yunjihillahu minan nar, ay nari jahannam. Allah akan selamatkan dia dari api neraka, yaitu neraka jahanam. Dia akan diselamatkan dari neraka jahanam orang yang salat. Nah, yang ke-9 nih tadi, wa yanziluhullahu fi jiwaril ladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah akan dudukkan atau kumpulkan dia bersama para wali-walinya yang besar yang tidak ada takut dan kesedihan untuk mereka di surganya Allah. Nah, kemudian sudah itu 9 tuh. Nah, ini lanjutannya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, khamsu salawatin, salat yang 5 itu kata Nabi, salat yang 5 waktu itu, man hafadha alaihinna, siapa yang menjaganya, kanat lahu nuran, maka dia akan diberi cahaya oleh Allah, wa burhanan, Allah akan beri dia bukti, tanda bahwasanya dia orang yang menjaga salat. Ada tandanya nanti. Wa najatan, dan Allah akan berikan keselamatan. Ini hadis Nabi ini. Orang yang jaga salat 5 waktu dapat cahaya, dapat tanda khusus dari Allah dan dapat keselamatan. Kapan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa man lam yuhafid alaihinna, dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, lam yakun lahu nuran, maka lam yakunna lahu nuran, maka tidak ada untuknya cahaya, tidak dapat cahaya dia. Wala burhanan, tidak ada tanda khusus untuk dia. Wala najatan, dan tidak ada keselamatan, tidak selamat dia. Jadi orang yang tak solat tak selamat. Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti dia di hari kiamat ma'a Fir'aun, digolongkan bersama Fir'aun, wa Qarun, dan Qarun, wa Haman, dan Haman, wa Ubay ibn Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Ini Nabi yang bilang, siap-siap wahai saudara-saudaraku kaum muslimin yang solatnya bolong-bolong. Keluar tak suara ini keluar? Saudara-saudaraku kaum muslimin yang suka ninggalkan solat, yang solatnya bolong-bolong, ingat Nabi Muhammad SAW sudah ngasih tahu. Nabi Muhammad sayang sama kita. Kata Nabi Muhammad, yang tak solat nanti dia tak dapat cahaya, tak ada tanda khusus, dan dia tak selamat di akhirat, kata Nabi. Kemudian di akhirat dikumpulkan bersama Fir'aun. Ini kadang-kadang ada orang ngomong, kau ni Fir'aun kau ni. Jangan ngolok orang. Yang tak solat dikumpulkan sama Fir'aun, kata Nabi. Wa Qarun yang zaman Nabi Musa yang ditenggelamkan sama-sama hartanya ke tanah tu. Wa Haman, dikumpulkan bersama Haman. Wa Ubay ibn Khalaf, dan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, orang yang kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, bagi saudara-saudaraku yang pernah ninggalkan solat, catat berapa kali ninggalkan solat, taubat kepada Allah, menyesal, kemudian jangan lagi ulangi, kemudian berjanji untuk tidak lagi mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Kemudian kalau sudah taubat nasuha seperti itu, ganti solat-solatnya, catat berapa lama ninggalkan solat. Solat subuh misalnya 3 tahun, ganti, habis subuh ganti subuh, kecil gantinya. Zuhur berapa kali, kalau lupa catat, jangan pandai ngitung duit, yang ngitung ninggalkan solat tak pandai. Catat berapa kali ninggalkan solat zuhur, solat asar, balik kerja sampai rumah maghrib, solat tinggal lah, catat. Maghrib berapa kali, isyak berapa kali, catat, ganti. Memang sudah taubat, tapi utang sama Allah harus bayar. Utang sama manusia aja harus bayar, apalagi utang sama Allah harus bayar. Puasa Ramadan berapa kali ninggalkan, catat. Terlanjur badan kita sehat, terlanjur kita masih bisa bergerak. Kalau sudah tak bisa bergerak, hanya nangis, tidak ada gunanya lagi, hanya penyesalan, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, taubat kepada Allah, ganti.
yang pernah kita tinggalkan daripada kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Naam. Wal maqalatul khamisah an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Kemudian dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, al-buka ala thalatha awjuh. Kata Sayyidina Ali, menangis itu ada 3 macam. Menangis ada 3 macam. Ahaduha min khaufi azabillahi ta'ala. Nangis yang pertama karena takut kepada Allah. Wa tsani, yang kedua, min rahbatis sukhti, ay min khaufi ghadabillahi ta'ala. Tangisan yang kedua karena tangis yang itu ahaduha min khaufi azabillahi ta'ala. Tangis yang pertama takut akan siksaan Allah. Tangis yang kedua, tsani min rahbatis sukhti, ay min khaufi ghadabillahi ta'ala. Tangis yang kedua adalah tangis karena takut akan kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Tsalis, tangis yang ketiga, min khasyatil qati'ah, ay min khaufil bu'di anillahi wa iradihi ta'ala anhu. Tangis yang ketiga, tangis karena takut jauh dari Allah. Saya ulangi, kata Sayyidina Ali, tangis itu ada 3. Satu, nangis karena takut siksaan Allah. Yang kedua, tangisan karena takut murka Allah. Yang ketiga, tangisan karena takut jauh dari Allah. 3 kata Sayyidina Ali, jenis tangisan. Fa'amal awal, maka tangisan yang pertama. Jadi kalau ada orang nangis, nangisnya karena takut akan siksaan Allah. Nangis takut disiksa, takut masuk neraka, takut siksa kubur. Nah, nangis yang model macam itu kata Sayyidina Ali, fahuwa kafaratun lidzunub. Itu dapat menghapus dosa. Nangis takut disiksa Allah itu dapat menghapus dosa kata beliau. Wa amatsani, dan adapun tangisan yang kedua, tangis karena takut murka Allah, takut marahnya Allah. Fahuwa taharatun lil uyub. Itu dapat menutupi kekurangan-kekurangan kita. Tangisan yang kedua, yang nangis karena takut murka Allah, itu kata Sayyidina Ali, tangisan itu kita takut Allah marah kepada kita, tangisan itu dapat menutup aib-aib kita nanti. Jadi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan ditutup nanti, sebab tangisan karena takut murka Allah itu. Wa amad tsalis, dan adapun ketiga, fahuwal wilayah. Itu tangisan yang akan mengangkat derajat di sisi Allah SWT sehingga menjadi wali orang-orang pilihan Allah. Tangisan apa yang ketiga itu? Tangisan karena takut jauh dari Allah. Tangisan yang ketiga ini, tangisan kalau takut Allah nih tak senang, Allah tidak mau dekat dengan kita. Itu tangisan seperti itu karena takut jauh dari Allah. Tangisan itu akan menyebabkan dia tambah naik akan menjadi wali Allah SWT, pilihan Allah. Ma'aridul mahbub, kemudian dia akan mendapatkan ridhonya Allah SWT. Jadi tangisan paling tinggi itu tangisan nomor 3 berarti. Tangisan yang pertama menangis karena takut siksaan Allah, itu dosa diampunkan. Tangisan kedua takut murka Allah, itu kejelekan akan ditutup. Ini tangisan yang ketiga ini paling tinggi levelnya. Nangis karena takut jauh dari Allah. Nah, tangisan ini orang yang kalau matanya mengeluarkan air mata, nangis karena takut jauh dari Allah, maka dia derajatnya akan diangkat dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan takut siksaan, bukan. Dia bukan takut Allah murka, bukan. Dia takut jauh dari Allah. Dia takut Allah tidak mau dekat dengan dia. Memang Allah itu dekat selalu sama hambanya kan. Dekat di situ kan artinya dekat, memang Allah itu selalu memantau hambanya. Tapi ada hamba-hamba yang memang dekat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ini takut jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tangisan yang seperti itu ngangkat derajatnya dan dia dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, fathamratu kafaratiz dzunub. Nah, kalau orang yang tadi yang menangis karena takut siksaan Allah, itu dosanya diampunkan. Hasilnya apa?
Kalau dosanya sudah diampunkan, hasilnya an-najah minal uqubat. Kalau dosanya sudah diampunkan karena dia takut siksaan, nangis karena takut dihukum sama Allah, dia dosanya diampunkan dan dia pun selamat dari siksaan. Selamat dia karena dia nangis. Kalau kita bayangkan misalnya ada anak berbuat salah, nangis minta ampun sama orang tuanya. Ampun pak, maaf mak. Pasti luluh hati orang tua tu, kan? Tengok anaknya kayak gitu tuh, akhirnya dipelukkan sayang. Itu orang tua sama anak, apalagi Allah sama hambanya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sayangnya orang tua kepada anak itu kalah dengan sayangnya Nabi kepada umatnya. Sayangnya Nabi kepada umat itu kalah dengan sayangnya Allah kepada hambanya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah pada suatu hari, Nabi Muhammad itu nangis, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang, wahai Rasulullah, Allah kirim salam sama engkau dan Allah maha mengetahui. Allah tanya, kenapa engkau nangis? Dan Allah tahu. Cuma Allah mau kasih tahu kepada kita. Allah maha tahu kenapa Nabi Muhammad itu nangis. Cuma Allah mau kasih tahu tentang cerita tersebut. Kata Nabi Muhammad, saya sedih mikirkan umat saya, nanti kalau saya tidak ada gimana nasibnya. Allah kasih wahyu melalui malaikat Jibril, nyampaikan kepada Nabi Muhammad. Coba lihat nih, wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril, Allah memberi tawaran untuk kamu. Apakah engkau mau umat kamu ini kamu ajak yang ngurusnya? Allah serahkan 100% kamu yang ngurusnya, terserah. Kata Nabi Muhammad, kata Allah, kata malaikat Jibril, perintah dari Allah suruh sampai kepada Nabi Muhammad. Allah serahkan perkara umat kamu ini kepada engkau, terserah kamu, engkau mau apakan. Coba lihat nih jawaban orang paling pintar. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak, urusan umat saya serahkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah maha pengasih, maha penyayang. Itu pelajaran untuk kita tuh. Nabi itu sayang sama umatnya luar biasa. Tapi Nabi itu pintar. Sesayang-sayangnya beliau kepada umat beliau, Allah itu lebih sayang. Kenapa? Allah itu Arhamur Rahimin. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Di antara sifat Allah, maha pengasih, maha penyayang. Artinya kalau Nabi saja tidak ingin umatnya celaka, tidak ingin umatnya sengsara, itu Nabi, apalagi Allah SWT. Makanya Nabi Muhammad ditawarkan, kalau beliau terima, saya terima, kata Nabi, selesai urusannya. Tapi Nabi pintar, diserahkan kembali sama Allah, karena Allah lebih sayang kepada hambanya. Nah, jadi kalau kita bayangkan, jangan kita bayangkan Allah itu jahat, jangan. Tanamkan dalam benak kita Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Ya. Nah, kalau orang mau tobat, kasih tahu Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha penerima taubat. Tapi kalau ada orang suka buat dosa, jangan kasih tahu gitu. Orang-orang dosa terus, kamu tobat-tobat, tak jerak-jerak. Kasih tahu dia, hati siksaan Allah itu pedih. Kasih tahu. Nanti kalau tak mau sholat, kau dikubur kalau makan ular nanti. Kepala kau dihancurkan nanti. Nah gitu. Kalau orang yang tak mau tobat-tobat. Tapi kalau orang yang ingin taubat, ingin hijrah, kasih tahu Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau seorang anak nangis depan orang tuanya, minta maaf, minta ampun sama orang tuanya pasti maafkan. Itu orang tua. Apalagi Allah SWT maha pengasih, maha penyayang, pasti akan diampunkan oleh Allah SWT. Makanya taubat dan ganti kewajiban-kewajiban yang dulu pernah kita tinggalkan. Jadi kita kembalikan nih. Saya ulangi, kata Sayyidina Ali tadi, orang yang nangis karena takut siksaan Allah, dia akan diampunkan dosa dan diselamatkan dari siksaan itu. Kemudian yang kedua, wa thamratu taharatil uyub an-na'imul muqim wad darajatul ula. Dan orang yang kedua tadi, jenis kedua, nangis karena takut murka Allah, aibnya akan ditutup, kemudian dia akan dapat nikmat yang continue. Di mana? Di surga, dan derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa thamratul wilayah. Nah, yang ketiga ni paling tinggi. Wa thamratul wilayah, dan buah atau hasil dari orang yang diberikan derajat yang tinggi, kewalian oleh Allah, karena dia tadi itu nangis sebab dia takut Allah jauh dari dia, dia jauh dari rahmat Allah, sehingga dia dapat kedudukan yang tinggi. Maka kalau dia sudah dapat kewalian, kedudukan wali, ma'aridul mahbub, kemudian dia diridhoi oleh Allah, apa yang akan dia dapatkan? Kalau dia sudah dapat derajat wali, karena dia takut tadi, nangis karena takut putus dari rahmat Allah, dia dapat derajat wali, dia dapat ridha Allah, kemudian dia akan mendapatkan husnul bisyarah, kabar gembira, kabar baik minallahi ta'ala, dapat kabar gembira. Apa yang kabar gembiranya? Birridha, dapat ridha Allah. Kabar gembiranya ridha Allah. Wa birru'yah, dia dapat ngelihat Allah nanti. Allah yarzuquna dzalik. Allah, mudah-mudahan kita dapat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat tengok Allah, dapat lihat Allah, kumpul dengan Nabi Muhammad. Kita juga orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang kita sayangi, semuanya dapat derajat ini, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, dapat melihat Allah. Kemudian waziyaratil malaikah iyahu, malaikat datang kepada dia, malaikat akan menziarahi dia, malaikat akan mengunjungi dia. Yang saya ulangi ya, yang ketiga nih, orang kalau nangis karena takut dia putus dari rahmat Allah, satu, dia jadi wali Allah. Kedua, dapat ridha Allah. Ketiga, dia dapat melihat Allah. Yang keempat, malaikat akan datang mengunjungi dia. Kemudian yang kelima, waziyadatil fadilah, dan dia akan mendapatkan tambahan kebaikan, tidak ada putus-putusnya. Terus dapat tambahan kebaikan bagi orang yang nangis karena takut putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu.